Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu minta ketua kelasnya dipimpin doanya terlebih dahulu. Silahkan Yusuf, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk pagi hari ini kelihatannya murid-murid ibu pada kurang semangat ya. Apa ada yang belum mandi? Ada yang belum mandi? Ya, biar semangat semua. Pagi ini kita nyanyi bersama ya. Lagu satu-satu, aku sayang ibu. Pada tahu nggak? Dia tahu? Yusuf tahu? Kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyinya yang keras biar nggak pada ngantuk lagi. Siap? Siap? Oke, kalau siap 1, 2, 3. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua, dua, juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, pinter semuanya. Nah, hari ini ada yang nggak masuk? Siapa? Akmal. Ya, Akmal kenapa? Sakit. Ya, kita doakan biar Akmal cepat diberikan kesembuhan ya. Biar bisa belajar bareng kita lagi di sini. Oke. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, materinya yaitu sumber daya alam dan kegiatannya dan kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Ada yang tahu pengertian sumber daya alam itu apa? Ngambil kompor. Ada yang tahu sih? Ajungkan 2 tangannya. katanya. Ada yang tahu? Mungkin Widya tahu apa pengertian sumber daya alam? Yusuf apa tuh? Ya, kalau belum tahu, di sini kan ada di kertas di poin yang nomor 1. Ayo coba dibacakan siapa yang mau? Yang berani, ayo siapa yang berani? Ya, kayaknya Mas Yusuf nih semangat banget nih, dia udah baca. Ayo bacakan Mas Yusuf yang keras ya. Ya. Terus Berupa benda mati hidup hidup sumber daya alam disediakan. disediakan oleh alam. Iya, pintar banget. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, baik, jadi sumber daya alam itu adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi. Sumber daya alam itu bisa dari makhluk hidup maupun dari makhluk yang tak hidup. Nah, sumber daya alam disediakan oleh alam. Nah, sekarang kalian kan udah tahu nih pengertian sumber daya alam. Nah, sekarang ibu minta macam-macam dari sumber daya alam itu apa aja sih? Coba Widya tolong dibacain poin yang nomor 2. Sumber daya alam dapat Dibedakan. dibedakan menjadi 2 macam, Yakni? yakni terbaru. Iya, pintar sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi sumber daya alam itu ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, semua anak-anak ibu pada pintar semua. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih macam-macamnya. Sumber daya alam tuh apa aja tadi? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak? Iya, pintar. Nah, sekarang kita harus tahu juga nih pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui. Ya, jadi pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya sumber daya alam yang bisa dibuat atau sumber daya alam yang bisa dipulihkan kembali. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu tidak dapat dipulihkan kembali atau sifatnya itu terbatas. Nah, Ibu boleh minta contohnya dari sumber daya alam itu apa aja? Ayo kasih contohnya, tolong kasih contohnya dulu. Coba Yusuf kasih contohnya 2, Widya 2. Yo, 2. Apa aja contohnya? Di situ ada di poin nomor 4. Ayo Sub, duluan Sub. Sumber daya alam. Sumber daya alam hayati. Contohnya Ayam, sapi, ya, sayur, padi, dan jagung. ya pinter. Sekarang Ibu minta contoh dari sumber daya alam non hayati. Apa aja? Sumber daya alam non hayati, contohnya air, Ya, pinter. sinar matahari, udara, Ya, Nonton nggak ya? Kita nonton nggak ya? tambah. Ceritanya jadi apa sih? Balap. Iya, pinter. Jadi tadi Yusuf sudah kasih tahu contoh sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Ya, tadi Ibu mintanya 2 contoh soal ya, 2 contohnya, tapi Yusuf kasih contohnya udah banyak banget, bagus. Sekarang Widya kasih contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ayo apa? Ya, kita terus. sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya minyak gunung atau Batu bara, dan gas alam. Iya, pinter. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan keterkaitan antara sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu jelaskan apa itu keterkaitannya? Ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, Ibu minta dengarkan Ibu baik-baik ya. Nanti Ibu tanya loh. Nah, jadi keterkaitan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi itu sangat erat hubungannya. Kenapa? Karena setiap kegiatan manusia atau setiap kegiatan masyarakat itu selalu membutuhkan adanya sumber daya alam. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat juga sangat bergantung dengan sumber daya alam yang dimilikinya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya nih, untuk masyarakat pedesaan nih memanfaatkan sumber daya alam di daerahnya. Misalnya di desa, tanahnya kan masih banyak dibandingkan dengan kota-kota besar yang kebanyakan itu tanahnya udah dibangun untuk gedung-gedung atau rumah-rumah. Nah, sedangkan untuk di desa kebanyakan kan tanahnya masih banyak yang kosong. Nah, itu mereka memanfaatkannya untuk ladang mencari sumber perekonomian. Bisa jadi untuk ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya lah. Sumber daya alam kita kan banyak, macam-macam melimpah. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Nah, kalau bisa, ada yang ingin bertanya? Jadi ada yang ingin ditanyakan, Widya? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Cuk.
Terima kasih anak-anak ibu. Hari ini kalian udah semangat belajarnya. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf dan terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi